Ferrati Ferro è una macchina da caffè di alto valore. Halo para pengusaha dan calon pengusaha, pastikan kalian subscribe channel YouTube ini karena dengan mensubscribe channel YouTube ini, kalian akan mendapatkan seputar informasi mesin industrial dan juga mesin komersial. Jadilah bagian komunitas pengusaha sukses dan juga terus berkembang bersama kami, PT Indotara Persada. Halo Sobat Ferrati, kembali lagi bersama saya, Seldo Bagus Romansyah, di channel YouTube Ferrati Ferro Indonesia. Kali ini, kita akan membahas salah satu mesin espresso terbaru dari Ferrati Ferro. Nah, buat kalian yang penasaran dengan mesin terbaru dari Ferrati Ferro, saksikan terus video YouTube ini sampai habis. Nah, Sobat Ferrati, kalian sudah penasaran kan apa sih mesin terbaru dari Ferrati Ferro kali ini? Oke, jadi mesin Ferrati Ferro kali ini itu adalah mesin espresso untuk skala rumahan ataupun skala usaha kecil dan menengah. Oke, Sobat Ferrati bisa melihat unitnya yang ada di belakang saya ini. Untuk mesin espresso terbaru ini memiliki tipe FCM 3005E. Jadi, mesin kopi ini memang dikhususkan untuk penggunaan rumahan atau para Sobat Ferrati yang ingin membuka usaha kecil-kecilan terlebih dahulu. Jadi, memang mesin kopi ini sangat cocok buat kalian memulai bisnis rintisan. Bisa berupa warung kopi, kedai kopi, atau mesin ini juga bisa digunakan di kantor, di pantry, ataupun bahkan di rumah. Mesin ini memiliki spesifikasi yang cukup unggul. Untuk sistem pemanasnya sendiri, mesin kopi ini dibekali dengan sistem pemanas termoblok. Nah, untuk bahan termobloknya sendiri, mesin ini sudah menggunakan bahan stainless steel SUS 304. Karena sudah dilengkapi dengan bahan dari stainless steel SUS 304, jadi sudah dipastikan mesin ini aman dan juga food grade pastinya. Selain memiliki termoblok yang sudah berbahan stainless steel, mesin ini juga bahkan bodinya mayoritas berbahan stainless steel. Bisa pemirsa lihat mulai dari sisi samping, atas, ini semua berbahan stainless steel. Sehingga ini akan mengurangi tingkat kontaminasi dari paparan atau dari bahan-bahan mungkin yang nantinya bisa berbahaya terhadap hasil ekstraksi kopi pemirsa. Oke, selain berbahan stainless steel, mesin ini juga memiliki keunggulan lain. Yang paling diunggulkan dari mesin kopi ini yang pastinya adalah penggunaan listrik ataupun power yang sangat rendah. Mesin ini dibekali daya atau power hanya sebesar 1450. Dengan begitu, pemirsa bisa menggunakan mesin kopi ini dimanapun. Bisa di rumah, di kantor, di pantry, ataupun bahkan untuk membuka usaha kopi kecil-kecilan. Karena memiliki bodi stainless steel, bodinya juga sangat terlihat mewah dan juga elegan. Padahal, mesin ini dibanderol tidak sampai 5 juta rupiah. Bayangkan, pemirsa bisa memiliki mesin kopi yang sangat mewah dan juga elegan dan juga pastinya sangat bertenaga, namun tidak perlu merogoh kocek yang sangat dalam. Jadi mesin kopi ini memang sangat cocok pemirsa gunakan untuk memulai usaha ataupun digunakan di rumah pribadi, seperti itu. Nah, mungkin pemirsa sudah tahu beberapa tipe mesin kopi kecil milik Ferrati Ferro lainnya. Mesin kopi ini juga sebetulnya hampir sama dengan tipe-tipe sebelumnya. Yang perlu pemirsa perhatikan, di sini ada bagian tombol-tombol. Nah, di sini hanya dilengkapi dengan 4 tombol. Pastinya, tombol-tombol ini sangat mudah digunakan dan juga sangat mudah dimengerti bahkan oleh orang awam sekalipun. Jadi buat para coffee lovers, para calon pengusaha tidak perlu khawatir
mesin ini sangat-sangat mudah digunakan. Bahkan untuk orang yang tidak pernah membuat kopi sekalipun. Oke, yang pertama untuk tombolnya, di paling ujung kiri ada tombol power. Ini hanya untuk menyalakan dan mematikan. Lalu yang berikutnya ada tombol berlogo cangkir. Ini untuk membuat kopi. Dan ini bisa disetting untuk waktunya. Jadi pemirsa bisa men-setting otomatis dari hasil seduhan seberapa banyak dengan cara menggunakan timer atau waktu. Berikutnya di sebelahnya ada tombol dengan logo jari. Itu artinya adalah tombol manual. Jadi ketika pemirsa tidak menekan kembali tombol dengan logo jari ini, mesin akan terus mengeluarkan hasil ekstraksi kopi atau akan terus mengalir espressonya. Seperti itu. Karena mesin ini masih menggunakan sistem termoblok, jadi di sini ada satu tombol lagi, yaitu tombol untuk mengaktifkan sistem preheating. Nah, preheating di sini adalah untuk proses steaming. Jadi pemirsa ketika nanti ingin melakukan proses steaming harus masuk ke mode steam dulu dengan cara menekan tombol yang ada paling kanan ini. Ketika pemirsa sudah menekan, itu ditunggu hingga lampunya nanti tidak berkedip. Jika sudah tidak berkedip, itu tandanya steam sudah bisa dibuka dan pemirsa bisa menggunakan steam wan yang ada di sebelah sini. Oke, karena mesin ini sudah dilengkapi dengan steam wan, otomatis di sini pemirsa bisa menghasilkan sajian menu selain menu espresso. Pemirsa bisa menghasilkan cappuccino, cafe latte, atau bahkan pemirsa bisa membuat menu susu panas. Nah, bayangkan, dengan mesin yang sekecil ini, pemirsa bisa mendapatkan banyak sekali keuntungan. Mesin ini memiliki water tank di bagian belakang. Jadi, untuk sumber air untuk mengekstraksi kopi menggunakan water tank yang ada di bagian belakang. Untuk water tanknya sendiri berkapasitas cukup besar, yaitu 1,7 liter. Dengan begitu, pemirsa juga tidak perlu khawatir jika airnya mudah habis, karena ini cukup besar, 1,7 liter. Dan untuk mengisi airnya pun cukup mudah. Pemirsa bisa membuka tutup yang ada di bagian belakang sini, lalu menuangkan air dengan alat takar ataupun dengan teko gitu. Nah, untuk water tanknya sendiri juga bisa pemirsa lihat, jadi transparan. Jadi air sangat terlihat. Dengan begitu, pemirsa bisa mengetahui kapan air ini harus diisi. Oke pemirsa, tadi kita sudah bahas sangat lengkap spesifikasi dari mesin ini. Tidak afdol rasanya kalau kita tidak mencoba dari mesin ini. Oke, yang pertama-tama yang harus saya kasih tahu adalah pastikan pemirsa mengisi water tank sebelum dinyalakan. Oke, ini saya kasih contoh. Jadi ini di sini saya sudah mengisi air di dalam water tank. Di sini ada batas minimal dan juga ada batas maksimal. Di sini saya isi di tengah-tengah. Jika sudah, pemirsa bisa memasukkan water tank ini ke bagian belakang. Pastikan posisinya sudah tepat dan terkunci dengan aman. Jika sudah begitu, sambungkan mesin ke listrik. Jika sudah, para pemirsa bisa menyalakan mesin ini dengan menekan tombol power yang ada paling sebelah kiri. Nah, seperti ini pemirsa. Dipadukan dengan tombol yang berwarna biru menjadikan mesin ini lebih cantik dan juga pastinya terlihat sangat futuristik. Mesin ini tidak perlu waktu lama untuk menyala. Biasanya butuh waktu sekitar 1 hingga 5 menit saja pemirsa. Jadi jika lampu sudah tidak berkedip, itu menandakan mesin sudah siap digunakan. Oke, ini saya coba untuk tombol yang pertama. Jadi ini untuk setting otomatis dari timer brewing. Nah, dengan cara menekan tombol yang lama. Nah, ada sistem preinfusinya, lalu air akan keluar kembali. Oke. Jika sudah dirasa cukup, pemirsa bisa melepas tombolnya.
Nah, seperti itu pemirsa cara menggunakan dari tombol yang pertama. Berikutnya, jika pemirsa tadi sudah men-setting waktu yang dibutuhkan, pemirsa hanya perlu menekan sekali saja, tidak perlu ditekan lama lagi, seperti ini. Oke, hanya perlu sekali tekan, dan nantinya mesin akan berhenti secara otomatis, sesuai waktu yang sudah pemirsa setting ketika awal tadi. Nah, mesin sudah mati, mengikuti waktu yang sudah disetting. Nah, berikutnya, tombol yang kedua adalah tombol manual. Karena manual, maka dia tidak akan berhenti ketika pemirsa tidak menekannya kembali. Jadi perlu diperhatikan, kalau ini pengen mati, ya harus ditekan kembali. Oke. Cukup dari tombol brewing. Berikutnya ada tombol untuk steam. Nah, untuk steamnya sendiri di sini karena masih menggunakan lubang satu, jadi pastinya pemirsa juga jangan membandingkan dengan mesin-mesin yang besar. Tapi yang pastinya mesin ini sudah sangat cukup digunakan untuk di rumah ataupun memulai usaha dari nol. Nah, jadi pemirsa tidak perlu mengeluarkan budget lebih ketika ingin ngopi enak di rumah gitu. Oke, ini langsung kita coba saja. Tinggal tekan tombol yang paling kanan, tunggu beberapa saat dan pastikan lampu tidak berkedip. Oke, lampu sudah tidak berkedip, tidak sampai 2 menit, bahkan hanya sekitar 50 detik sudah ready. Nah, saran saya ketika menggunakan steam, pastikan buang dulu sisa air dingin yang mungkin tadi sudah mengendap di dalam steam wan, sehingga proses steam akan jauh lebih maksimal. Gimana cara membuang sisa air dingin yang ada di steam wan? Caranya tinggal buka saja katupnya secara perlahan. Oke, seperti ini. Tunggu beberapa detik, lalu dimatikan kembali. Jika sudah begitu, pemirsa bisa menggunakannya secara optimal. Pemirsa tinggal mengambil milk jug yang sudah berisi susu, lalu digunakan untuk men-steam. Tinggal buka katup yang ada di sini. Nah, uap akan keluar dan proses steaming akan berlangsung. Oke, itu tadi cara penggunaan dari mesin ini. Sangat mudah, simple, looks-nya sangat terlihat elegan, mewah, dan juga pastinya sangat modern. Mesin ini sangat cocok pemirsa gunakan untuk di rumah, kafe, maupun kedai kopi kecil. Oke, itu saja review singkat dari mesin FCM 3005 ini. Jika pemirsa tertarik, pemirsa bisa mengunjungi website kami di www.indotara.co.id atau pemirsa juga bisa mendapatkannya di channel marketplace kami. Ada di Tokopedia, Lazada, Shopee, Blibli, dan juga Bukalapak. Selain itu, pemirsa juga bisa datang langsung ke showroom kami di Geraha Indotara di kawasan Pergudangan Millennium, Cikupa, Tangerang. Nah, selain itu, pemirsa juga bisa mengambil foto ataupun membuat mini vlog di showroom kami secara gratis. Pemirsa bisa melihat mesin secara langsung dan juga pastinya pemirsa bisa mendapatkan insight-insight terkait penggunaan mesin ataupun tentang bisnis seputar coffee shop ataupun kedai kopi. Jadi sekali lagi, jika pemirsa ingin datang ke showroom kami, pemirsa bisa datang ke Geraha Indotara di kawasan Millennium, Cikupa, Tangerang. Oke pemirsa, sampai di sini saja review tentang mesin kopi FCM 3005. Pastikan Sobat Ferrati like, komen, dan juga subscribe, serta jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya Sobat Ferrati
selalu mendapatkan informasi terupdate tentang mesin-mesin dan juga informasi tentang kopi dari Verativero Indonesia. Sampai berjumpa di video-video berikutnya.